Ini konten kamu berbeda nih sama konten kreator lain di TikTok nih. Berat banget nih, politik, agama nih, pemerintah, dan lain sebagainya. Ini kenapa memilih itu nih? Jadi sebenarnya aku memang suka banget dengan pembahasan politik, pembahasan yang mungkin topik-topik yang memang jarang orang bahas. Jadi awal mulanya tuh aku dulu jadi aktivis di climate change dulu pada pada saat tahun 2012. Jadi udah lama banget pas zaman aku SMP. Jadi pas SMP tuh memang aku udah sering pakai Facebook. Jadi pada saat itu di Facebook. Aku mulai ikut organisasi, ikut nonton berita-berita yang mungkin bau-bau politik, terus habis itu yang berbau mungkin agama, terus abis itu tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin jarang orang minatin. Jadi awalnya bermula pada aku iseng, terus awalnya aku nggak bikin konten yang berat-berat, awalnya ringan-ringan. Cuma lama-lama aku mikir kayak, kok nggak sesuai sama feeling aku. Aku kan emang orangnya nggak terlalu suka komedi kan. Memang aku orangnya sukanya yang serius-serius gitu. Jadi aku berkeputusan kayak aku berubah konten aja. Dulu aku bikin kontennya jokes, nggak ada sama sekali yang berat-berat gitu. Sampai sempat yang dulu konten-konten jokes aku di-repost di Instagram, di-repost di akun-akun gede. Cuma aku ngerasa aku nggak suka Kevin yang seperti ini. Aku maunya Kevin yang berbeda gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk membuat konten awalnya nggak yang terlalu berat sih. Belum masuk politik pada saat itu. Karena TikTok itu nggak ada yang suka politik. Siapa yang suka politik di TikTok? TikTok itu nyari untuk have fun pada saat itu. Dan aku mungkin pada awalnya bahas-bahas yang ringan-ringan tentang edukasi westernisasi, tentang kultur di negara lain, kultur di negara barat, perbandingan kultur negara barat dan negara timur gitu kan. Terus habis itu mulai aku bawa tema ke politik tapi pelan-pelan. Jadi ada pace-nya, ada fasenya gitu. Dan itu pembawaannya harus benar-benar pelan-pelan, nggak bisa tiba-tiba kita brek politik, nggak bakal bisa diterima sama masyarakat. Jadi aku mengajak teman-teman untuk lebih peduli lagi tentang politik, peduli lagi tentang isu sosial terutama yang ada sekarang, kasus-kasus yang lagi rame tentang pemerintah juga gitu kan. Itu memang sulit, berat banget bawanya di TikTok. Cuma pas awal aku mencoba membuat video ternyata respon dari masyarakat ternyata ada juga yang suka dan dari situ mulailah membangun sebuah komunitas di TikTok tentang orang-orang yang suka politik gitu. Oh, oke. Jadi Kevin sudah mulai menunjukkan ketertarikan terhadap politik sejak SMP ya? Sejak SMP. Jadi pada saat itu kan zaman-zamannya SBY ya. Jadi aku sering banget ngelihat orang-orang yang kritik SBY, terus abis itu waktu itu jadi PDIP kalau nggak salah pada saat itu juga oposisi kan. Jadi aku setuju Oh, sama oke. PDIP melakukan oposisi terhadap SBY, kasus Hambalang, kasus Oh. Senturi, terus kayak gitu-gitu aku udah sering bahas dari SMP. Cuma sedihnya karena waktu itu lingkungan aku tidak ada yang setipe sama aku, jadi aku sendirian gitu. Mungkin aku ngulik-ngulik sendiri, nggak ada teman diskusinya. Cuma seiring berjalannya waktu pas di kuliahan mulai ada teman-teman yang kajian dan di situ mulai terbuka lagi, akhirnya bisa ada diskusi dengan teman-teman gitu. Oke. Nah, waktu itu kamu kan masih SMP dengan banyak sekali isu-isu politik kayak tadi Hambalang atau mungkin ya lain sebagainya lah, korupsi banyak sekali. Waktu itu kamu cuma sekedar mengikuti, sekedar tahu atau emang gimana? Oh, disebutnya sih pada saat itu aku cuma mengamati, jadi pengamat dan menganalisa. Jadi kan pada saat itu kemampuan analisis aku dan istilahnya kemampuan aku di bidang politik itu masih belum terlalu tahu ya. Istilahnya masih awam lah, apalagi masih remaja kan. Pada saat itu aku cuma melihat kasus, mengamati kasus. Oh, kayak gini toh. Oh, kayak gini kondisi di Indonesia. Oh, kayak gini loh para pejabat. Oh, ini tugas legislatif tuh seperti ini, tugas eksekutif tuh kayak gini, DPR tugasnya apa, kayak gitu. Jadi yang basic-basic doang sih. Aku nggak benar-benar terjun ke politik praktis. Tapi sampai saat ini juga aku belum terjun sama sekali ya ke politik praktis. Aku sampai saat ini masih jadi pengamat politik aja gitu. Walaupun udah ada beberapa mungkin tawaran lah ya untuk masuk terjun ke politik praktis, cuma aku masih menolak untuk saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.